Muhammad, aku ora bakal ngutus utusan sebelum awakmu, sebelum dirimu. Berarti termasuk Muhammad. Iki kontrak Allah nang Muhammad, kecuali harus menerima inti wahyuku. Puncak Pak, ini puncak tauhid. Inti wahyu yang harus dibawa apa itu? Illa nuhin ilaihi annahu rupani la ilaha illa ana. Harus menjelaskan tentang substansinya, maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti ranahnya di makom musyahadah, ranahnya itu di makrifat Allah. Ajarno nang umatmu Muhammad supaya apa? Fa'budun. Mereka itu menyembahnya padaku, tidak menyembah pada selain aku. Di situ kan nggak ada tulisan Allah Pak ya, la ilaha illa ana. Karena tulisan Allah itu di syariat, di thariqah la ilaha illallah, kemudian la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Proses pendidikan tauhid kita kan di sini Pak. La ilaha illallah yang memunculkan dzikir jahri, la ilaha illa huwa memunculkan dzikir sirri, la ilaha illa anta memunculkan dzikir sirul asrar. Nah, di dalam zikir sirul asrar itu ada syu'a, kemudian ada ain, kemudian ada hak. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Kemudian terakhir la ilaha illa ana. Iki terakhir memunculkan zikir fana'u zikri. Apa? Sudah kefanaan semua selain Allah, termasuk dirimu sudah tidak ada. Munculnya ana. Tapi ana itu yang berbunyi bukan ruhaniyah. Kan ruhaniyah sudah mati, sudah nggak ada toh Pak ya, sudah fana. Berarti hidup itu yang kita sebut secara syariat Allah. Cara wong Islam Allah, secara mungkin agama lain nyebuti tutu Allah. Ini tingkatan-tingkatan dzikir itu Pak, yang mestinya jenengan kali kula raih harus seperti ini. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mencapai makom musyahadah? Cukup saya ringkas. Sibukkanlah ruhaniyahmu mulai pagi sampai sore sampai malam dengan semampumu, biqadril imkan, berzikir sirrul asrar. Zikir yang sudah enggak ngucap. Di situ ada su'aul basyirah, ada nur cahaya iman dalam dirimu hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan ruhaniyah kalau sudah duduk di situ, maka mohon maaf, tanda-tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan ini tidak mengakui kalau apa yang muncul dalam dirinya itu dari dirinya. Apa yang muncul di luar dirinya makhluk, bukan makhluknya. Yang satu. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ruhaniyahmu itu berkeyakinan hanya Allah yang berperan.
Ini saat jenengan di Su'aul Basyirah ada nur cahaya yang seperti itu. Besarkan Pak, dengan bentuk terus praktekih. Bila mana mudahnya Su'aul Basyirah muncul dalam hatimu, didorong dengan zikir yang nomor 2, sir, ngucap hu Allah, terus hati kita lakukan. Atau tidak melalui itu, melalui jenengan. Tapi ruhaniyah sampai niki mandang, bercinta, hidup yang berperan. Sakit seperti itu. Wis manalah Pak yang mudah, yang jualan ikan ayam sambil bacok-bacok, ya itu. Yang di ladang sambil macul, yang menjadi guru sambil menulis, sambil menerangkan, udah. Tapi bahasanya biqadril imkan, semampu dirimu. Wis. Ini manakala jenengan teruskan, maka masuklah ruhaniyah jenengan, ditaruh Allah di Ainul Basyirah. Iki Pak, yang nantinya itu Anda tunggu-tunggu. Apa? Makrifat Allah. Jenengan sudah tidak ada, sudah tidak merasa jenengan yang ngaji, yang mulang, yang macul, yang jualan dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu muncul innani anallah la ilaha illa anani Allah, ingsunnya Allah. Tapi bukan Anda loh, Anda kan sudah tidak ada. Jadi yang berbunyi itu hidup itu. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jalani itu ya pernah ditipu oleh iblis, ngaku-ngaku sebagai Allah. Hati-hati, tanda tidak ketipu. Yang mengatakan dan yang mendengar itu satu pelaku. Inilah namanya ahad. Ya hidup itu lah. Yang mendengarkan bukan kita, makhluk ruh itu bukan. Tetapi oleh karena ruh ini sudah fana, karena sudah kembali menyatu, tegese menyatu itu kembali ke ahad, maka la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Disitulah namanya ahad, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Berarti nek tak simpulno, sing makrifat Allah itu Allah sendiri.